Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Gendeng Saleh. Sehat aja ini. Dan beliau sangat kita mau Kabupaten Konawe ini ya. Saya sekarang lagi berada di tempat pembudidayaan atau pengembangan lebah trigona yang berjenis biroi yang bertempat di Sulawesi Tenggara. Bagaimana caranya Kang Usep ini mengembangkan trigona? Yuk kita lihat saja langsung raja lebah yang ada di Konawe, Sulawesi Tenggara. Kita langsung masuk saja, kita lihat bagaimana caranya dia mengembangbiakan. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum. Gimana Kang kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Nah ini guys, sosok raja lebah yang ada di Mataya Menggido. Beliau ini mengembangkan banyak sekali ratusan lebah, kotak-kotak lebah yang dikembangbiakan di tempat ini. Kita bisa lihat langsung. Kayak Kang Usep ini, lebah-lebah ini dari mana bisa didapat ini? Ini dari kebun, separuh dari kebun. Setelah itu saya mencari di hutan. Oh, di hutan. Jadi Hutan. jadi ngambil di hutan sendiri gitu. Iya. Kalau di hutan itu kan dia belum di kotak begini ya. Bentuknya kayak apa kalau yang kita ambil dari hutan itu? Masih utuh di dalam kayu. Masih di dalam kayu ya. Bisa kita lihat ya. Bisa. Nah, kita lihat guys, ini yang barusan. Jadi bentuknya tuh kayak gini. Ini kayu ini dari hutan ya, dari Ya, hutan. kayu rusak. Kayu rusak. Jadi tempatnya trigona ini berada di ini, kita bisa lihat ya. Ini tempatnya ini di kayu-kayu lapuk, kayu-kayu yang sudah tua begitu ya. Rusak. Yang sudah rusak, jadi tinggal dipotong saja ujungnya. Nah, ini baru dibawa pulang. Iya. Jadi ini masih benar-benar asli alami dari hutan ya. Dan setelah ini prosesnya bagaimana Kang Usep? Ini saya usahakan nanti biar bisa kita tempatkan di dalam. Kita potong, dirapikan dan dikasih topping. Oh ya, jadi nanti ini dipotong ya ininya ya. Ya, dipotong. Kita bisa lihat di dalam contohnya. Ayo. Baru 3 minggu. Yang ini ya. Ya. Jadi ini tadi yang dipotong bekas kayunya dipotong, terus dikasih Topping. kotak ini, topping Ya, kotak. namanya ya. Namanya Ini kotak topping. ini namanya topping. Nah, jadi nanti dari kayu sini, ini yang dari masih asli dari hutan, dia bisa naik di atas ini ya. Ya, begitu. Ya, Ini ya. kan yang khusus untuk madu di sini. Ini hanya untuk telur saja. Oh, begitu Nah, ya. kita bisa lihat Iya. Nah, aktifnya. kita coba lihat guys, tuh banyak sekali. 3 minggu yang saya baru topping. Ini umur berapa hari ini? 3 mingguan. 3 mingguan ya. Iya, 3 mingguan. Aja, bisa nggak buka? Kalau kita buka mungkin Oh, naik ya? terhambur ya. Oh ya. Jadi nggak Ini bisa kan biroi, jenisnya Oh. dia agresif. agresif ya. Agresif, tapi ya cukup sudah lumayan lah Sudah aktifnya. lumayan ini. ya begitu ya. Nah, Sudah jadi seperti ini guys prosesnya ya. Jadi dia bertelurnya di kotak ini ya. di kotak ini berenang ada. Oh begitu. Jadi berapa lama Penyimpanan kira-kira bisa dipanen madunya ini? Biasa saya kalau simpan ini sampai full sekitar 2 bulan lebih lah, 2 2 bulan bulan. setengah Baru bisa dipanen ya bisa madunya ya. dipanen. Ini sudah full ini. Jadi dari hutan prosesnya ke tempat ini tuh kurang lebih 2 bulan dipanen hasilnya. Iya begitu. Oh ya gitu. Nah terus ini perkembangbiakannya bagaimana? Dia akan bertambah sendiri atau memang tetap Ya, seperti itu? kalau kita simpan sampai 3 bulan, ini akan naik muncul Heeh, larva apa telurnya iya. biroi ini, jenis biroi, dia akan berkembang Berkembang sendiri. lagi, berkembang biak Nanti gitu ya. saya lepas ini topping, Heeh. baru saya simpan mungkin di kotak sana. Yang Oh, ada jadi yang dipindahkan sebagian lebahnya begitu Iya, ya? dipindahkan. Oh, Ini khusus untuk toppingnya. Iya. Tinggal kita bor ulang, bor simpankan di rak. Nah, baru kita ganti kembali kotak yang baru. Oh, begitu. Kita bisa lihat dulu guys kotaknya bagaimana cara prosesnya ini supaya teman-teman tuh nggak penasaran gitu ya. Ya ini guys, jadi seperti ini dia kotaknya, topping namanya topping ya. Baru 1 bulan saya pindahkan yang ini.
Oh, itu. Jadi Mari kita lihat. yang di sana tadi yang sudah mulai berkembang biak itu dipindahkan di sini ya. Ya. Kita lihat. Ini kotak baru. Oh, seperti ini dia. Dan 1 bulanan. Nah Ini jenisnya apa ini? biroi. Oh, biro juga. Nah, ini Tuh kita bisa lihat guys, dalamnya juga seperti itu. karena ini agresif ya. Oh, jadi dia Cepatnya nggak bisa kita tutup. lama-lama ya. Nggak bisa. Tapi dia nggak menyengat ini ya. Enggak. Oh, dia. Cuman dia geli-geli saja ya. Ya, seperti itulah. Dia berkerumun di rambut. Jadi dia nggak seperti tawon-tawon yang ada di pohon guys, yang besar-besar Ini itu. aman untuk anak-anak pun aman. Iya. Jadi dia nggak akan ngentup ya, nggak akan menyengat begitu ya. Jadi kita ngembangkan trigona ini sudah berapa lama Kang? Ini saya baru pemula ini sebetulnya. Iya. Sekitar baru 7 bulan. Dari 7 bulan ini kalau saya lihat sudah banyak sekali topping kotaknya, ada berapa ratus ini jumlahnya seluruhan ini? Ini baru sekitar 400 lebih. 400 kotak ya? Iya, Wah, luar biasa guys, 7 bulan Kang Usep ini sudah mengembangkan 400 kotak atau 400 topping lebah ya. Dan ini kira-kira yang asli dari hutan berapa kotak ini Kang Usep? Sebetulnya kalau yang asli dari hutan ini sekitar 150 kotak, tapi semenjak ini naik berkembang Iya. biak, saya pindahkan di topping, akhirnya jadi total sebanyak ini ya, sebanyak 400-an. ini. Ya. Itu guys, jadi dari hutan itu cuma 150 potong pohon ya yang tadi kayak di luar kan. Ya. Nah, terus dikembangkan, dia berkembang biak, bertelur, akhirnya bisa sampai 400 kotak, luar biasa ini. Nah, jadi jenis lebah trigona ini di sini ada berapa macam ini, Kang? Sebetulnya ini banyak macamnya. Yang ini saja mungkin yang ada sama saya di sini di ternak ini ada sekitar 6 jenis. Dari 6 jenis trigona ya, lebah itu ya. Ya, Jadi di trigona. sini tuh bukan, kalau sahabat-sahabat semua mungkin dikira tawon-tawon yang besar, bukan. Di sini tuh lebah trigona itu lebah kecil ya, Kang ya. Ya, Dan itu madunya sangat luar biasa manfaatnya. manfaatnya luar Jadi biasa. di sini yang menjadi andalan lebah yang gimana ini? Yang namanya apa ini lebahnya? Kalau di sini saya cenderung memperbanyak biroi. Biroi. Ya, jenis biroi. Jenis biro itu manfaatnya apa itu, Kang? Manfaatnya luar biasa, juga kualitas madu luar biasa. Kualitasnya bagus. Ya, luar biasa. Jadi kalau saya misalkan saya mau beli satu topping ini bisa, Kang ya? Bisa. Harganya berapa kira-kira kalau? Ini kalau umum Kendari kita per topping di sini, khususnya Sulawesi Tenggara ini sekitar 600 per topping. 600 itu jenis trigona apa itu? Itu biroi. Biro yang bagus tadi itu ya. Yang banyak. Itu udah siap diternak di rumah ya? Ya betul, sudah siap karena ini sudah super dia punya. Sudah super ya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi ngambil dari hutan ya. Betul. Jadi tinggal langsung aja beli di tempat sini. Ini kalau beli dengan kayunya yang gede ini atau toppingnya aja ini? Ini kalau kita ambil dengan log dengan topping, ini satu paket ini Itu harganya berapa? 600-an. Oh, jadi 600 itu satu paket guys. Jadi ini ya, satu topping ini dengan langsung dengan pohon yang dari hutan tadi. Nah, Kan asli dari bawaan dari hutan. asli ya. Asli. Jadi nggak usah repot-repot lagi motong cari-cari di hutan, itu luar biasa ya, setengah mati juga ya. Jadi Kang Sep ini beliau cari di hutan, jadi serupai di lebahnya ini. Jadi tempatnya ini macam-macam ya, ada di gunung, ada di mana gitu ya. Ya betul, macam-macam. Ada di sini kan jurang-jurang. ada di jurang, ada di gunung, Jadi ada tanah datar. Jadi luar biasa nih perjuangannya, kalau kita mau cari begini di hutan setengah mati ya. Mendingan Setengah kita mati. beli langsung aja ya, Kang ya. Jadi lebih enak langsung beli. Ngomong-ngomong, terus ini makanannya apa ini lebah seperti ini? Nah, seperti ini vegetasinya bunga kita tanam sembarang bunga lah, nggak usah dipilih, yang penting berbunga. Oh gitu ya. Iya betul. Jadi gampang banget guys. Ini makanannya nggak perlu makan beras ya atau makan nasi. Ini kan baru kita semai untuk bunga. Jadi ini makanannya lebah ini cuman bunga aja gitu Iya ya. betul, bunga. Oke, cuman bunga. Jadi seperti ini guys, madunya dari lebah trigona dari jenis biroi ya. Betul. Jadi Kang Usep ini panen sendiri seperti ini. Ini kalau yang botol kecil begini berapa harganya, Kang? Kalau saya jualkan itu 60 sampai 70.000 Satu botol. satu begini, ya. botol. Ya. Terus kalau yang besar ini? Itu yang harga 220. Oke, jadi banyak guys isinya, 220 ini Itu hampir 1 kilo. hampir 1 kilo ini, karena lumayan berat juga ini ya. Berat. Hampir 1 kilo.
Jadi ini manfaatnya yang paling utama apa ini, Kang? Ini tangani kanker, Iya. stroke, diabetes, darah tinggi juga bisa. Tidak berlawanan dengan penyakit seperti itu. Oh, Karena jadi- ini netralisir Jadi banyak manfaatnya ini. manfaatnya. Ini bener-bener langsung dari topping tadi, dari kotak tadi, tanpa campuran apapun ya, Kang? Tanpa campuran apapun, asli. Asli. Jadi ini disimpannya di mana nih? Bagusnya di kulkas ya? Ya, di kulkas bisa, kita simpan tidak di kulkas pun bisa. Sampai berapa tahun ini ketahanannya? Kalau yang asli cenderung lama, mungkin sekitar 1 tahun lebih bisa. Bisa bertahan di kulkas ya itu ya? Ya, betul. Jadi minumnya satu hari berapa sendok Kalau kira-kira? anjuran untuk yang khusus penyakit kronis Ya. seperti asam lambung, apa mah, Ya. itu ada anjurannya. Per 1 hari itu 3 sendok. 3 sendok. Jadi pagi, siang, sama malam mungkin Ya, ya? 3 sendok pagi. Sebelum makan atau sudah makan ya? Sebelum makan bisa, sesudah makan pun bisa. Jadi seperti itu cara minumnya gampang, nggak usah dicampur apa-apa ya. Bisa dites ini, Kang, coba Bisa, saya tes ya. silakan. Nah, jadi sebelum kita minum dikocok dulu ya, Kang ya, Ya, betul. supaya mencampur semuanya supaya rata kan. Biasa kalau Ratakan ini. dingin itu mengendap biasa ya. Betul, betul. Karena ini sudah agak lama, ini sekitar 4 bulan disimpan. 4 bulan ya. 4 bulan disimpan. Nah, coba kita buka, Kang. Kita mau tes dulu, Kak, gimana rasanya ini. Oke guys, kita coba ini madu alami asli, nggak ada campuran Kalau apapun. biroi Ini kental sekali. Ini nggak kayak madu-madu biasa. Ini kental ini. Kita coba dulu ya. Bismillah. Rasanya manis-manis kecut ya, Kang ya. Ya, betul. Cuman enak, Segar ya. bener enak. Tidak sama madu lebah yang besar. Mm-mm. Manis betul. Karena dia Kalau ini itu manisnya nggak terlalu menyengat, nggak ada kecutnya juga. Dan uniknya ini ada kayak keset-kesetnya gitu ya. itu mengandung propolis. Oh, itu propolisnya itu ya. Itu yang menyehatkan guys, propolisnya. Zatnya itu kita bisa lihat, coba ya. Bagus. Nah, ini dia agak keset-keset ya. Jadi mantap banget. Ini bisa dicampur kayak susu mungkin bisa ya. Kalau mau Kalau mau ya, bisa, campur roti, campur untuk makan kayak selai itu Luar bisa juga. biasa itu. Mudah-mudahan sehat. Jadi tuh guys, kalau mau beli langsung ke sini aja. Di mana ini alamatnya, Kang? Di Desa Mataiwoi, Di Samatayoi, Kecamatan Amunggido ya. Kecamatan Amunggido. Nanti kalau mau lebih lengkapnya saya kasih di deskripsi nomor HP-nya Kang Musep, alamat lengkapnya. Siapa tahu ada teman-teman yang mau beli langsung ke sini atau online bisa Kang ya kirim ya. Bisa. Jadi itu tadi guys, kita udah ngobrol-ngobrol langsung dengan Raja Lebah Amunggido yang tersembunyi. Kita udah nikmati juga hasil madunya langsung, toppingnya. Jadi teman-teman udah nggak penasaran lagi. Sukses untuk Akang ya. Ya, terima kasih. Oke, semoga lancar usahanya, tambah maju lagi, bisa diimpor sampai ke luar negeri. Jangan lupa subscribe Gendeng Salad. Dadah.